مرحبا أهلا النوادي. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهدي الفقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وجميع سادات علي وعلوي وأصوله وفروعه، من الله يولي درجات في الجنة يكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعين علينا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita bacakan Fatihah kepada Abi Fadli Albar. Ya. Fadli apa Fahmi? Fahmi Albar, mudah-mudahan istrinya dilancarkan proses persalinannya bijahin Nabi walin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Juga kepada seluruh jamaah Masjid Imam Bonjol, mudah-mudahan Allah jaga dari segala penyakit, dari segala musibah, dari segala balak bijahin Nabi walin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma sholatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaril lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matid. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamul anbiya'i wal mursalin. Ya rahman ya rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Qala muallif rahimahumullah, dzikru wasiyatihi liwaladihi alaihi salam. Qala al-Imam al-Ahmad haddatsana Sulaiman ibn Harb haddatsana Hammad ibn Zaid an Sag'ab ibn Zuhair an Zaid ibn Aslam قال حماد أظن أن عطاء بن يزار عن عبد الله بن عمرو وقال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من أهل البادية وعليه جبة سيحان مزلورة بالديبات فقال ألا إن صاحبكم هذا قد ودع كل فارس ابن فارس أو قال يريد أن يدع كل فارس ابن فارس ورفع كل راع ابن راع وقال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجامع جبته وقال لا أرى عليك لباس من لا يعقل. ثم قال إن النبي الله نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه إني قاص عليك الوصية أمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين أمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضين سبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات سبع وأرضين سبع كنا حلقة مبهمة فضمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإن بها صلات كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاك عن الشرك والكبر. Alhamdulillah, pertemuan
Kali ini kita sudah sampai di wasiat dari Nabi Nuh alaihissalam kepada anaknya. Sebelum kita membacakan riwayat hadis tentang wasiat dari Nabi Nuh kepada anaknya, maka kita terlebih dahulu harus memahami apa itu wasiat. Jadi perlu diketahui wasiat ini diambil dari bahasa Al-Quran. Bahasa Indonesianya wasiat, bahasa Al-Qurannya juga wasiat, pakai sod, wasiat. Nah, mengucapkan huruf sod itu dia seperti sui kalau dibaca. Jadi wasiat, bukan wasiat. Wasiat itu bahasa Indonesia, bahasa Al-Qurannya wasiat, karena menggunakan huruf sod, huruf so, ya, bukan sa, bukan sin, bukan fa. Nah, wasiat ini di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menyebut sebanyak 32 kali. Diulang-ulang tuh kata wasiat di dalam Al-Quran sebanyak 32 kali. Urgensitas kata wasiat sangat penting sekali di dalam syariat Islam, sehingga para ulama ahli hadis banyak menyebutkan bab-bab khusus membahas tentang wasiat. Mulai dari Imam Bukhari, di dalam kitab Sahih Bukhari itu ada bab khusus namanya Kitabul Wasoya, kitab membahas tentang wasiat-wasiat. Wasoya itu bentuk plural dari wasiat, kalau banyaknya wasoya. Imam Muslim juga dalam sahihnya juga menyebutkan topik khusus yang membahas tentang wasiat-wasiat. Diberikan judul juga Kitabu Wasoya. Di dalam Al-Quran wasiat ini banyak. Ada wasiat dari Allah, ada wasiat dari para nabi. Bukan hanya Nabi Nuh, tapi hampir seluruh para nabi selalu memberikan wasiat. Ada yang wasiatnya khusus kepada ahli waris tentang masalah warisan. Ada juga wasiat kepada orang beriman. Nah, ini di dalam Al-Quran klasifikasi wasiat itu banyak. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala disebutkan wasiatan minallah. Wasiatan minallah. Ada wasiat dari Allah Subhanahu wa taala yang paling sering disampaikan adalah wasiat takwa. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sungguh kami di sini siapa? Allah. Kau pakai kami, tidak pakai aku? Padahal Allah itu kan Maha Esa. Nah, kata kami di sini menurut para ulama tafsir seperti Al-Imam Al-Alusi Al-Baghdadi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, Allah menyebut dirinya dengan kata kami karena sifatnya Allah banyak. Allah punya nama, ada sifat. Sehingga Imam Baihaqi mengarang kitab berjudul Al-Asma was Sifat. Yang terlebih dahulu adalah nama, setelahnya baru sifat. Nah, nama-namanya Allah itu yang Nabi sampaikan ada 99. Inna lillah tis'atan wa tis'ina isma man ahsaha dakhalal jannah. Rawahu Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang lahir tahun 209 Hijriah, meninggal tahun 279 Hijriah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya dan melaksanakan nama tersebut dalam hidupnya, maka dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya Allah itu banyak, maka Allah sifati dirinya dengan kata kami. Itu makna pertama. Makna kedua, kami di sini untuk menunjukkan kebesaran Allah. Allah Maha Besar. Maka redaksi kalimat yang digunakan adalah kami.
Kalau saya itu ibaratnya hanya satu. Biasa kata saya menunjukkan kerendahan, tawadu. Tapi Allah Ta'ala Maha Besar, sehingga menggunakan redaksi kata kami. Sungguh kami telah wasaina, telah wasiatkan. Walaqad wasaina alladzina utul kitaba, pada orang-orang yang telah diberikan kitab, min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum, dan juga kepada kalian, anittaqullah, hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga wasiat kepada orang yang menjelang wafat. Disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim, ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut. Wahai orang-orang beriman, kesaksian di antara kalian apabila telah datang kematian bagi salah seorang di antara kalian. Artinya dia sudah mengetahui indikator sebentar lagi dia mau meninggal. Hina wasiyati ifnani, baginya pada itu harus membuat wasiat. Allah sebut wasiat. Ifnani, dua orang. Zawa adlin minkum, yang memiliki keadilan di antara kalian. Jadi kesepakatan para ulama bahwa membuat wasiat itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Apalagi orang yang menjelang wafat, sudah ada tanda-tanda mau meninggal, sakit parah misalnya, maka selayaknya dia membuat wasiat kepada anak-anaknya, khususnya kepada keluarganya. Dan wasiat ini memang banyak. Ada memang wasiat dari perspektif fikih lebih cenderung kepada wasiat tentang warisan. Itu juga diatur tidak boleh lebih sepertiga. Tapi juga ada wasiat yang sifatnya pesan-pesan moral, pesan-pesan kebaikan. Itu juga harus disampaikan. Nah, para nabi melakukan itu seluruhnya, sehingga dikatakan hukumnya sunnah muakkad. Dan Allah Ta'ala sebutkan sudah menjelang wafat hendaklah membuat wasiat. Kalau perlu wasiatnya disaksikan oleh dua orang saksi yang adil. Dua orang saksi yang adil di dalam kitab tafsir Al-Imam Qurtubi yang lahir 600 Hijriah, meninggal 671 Hijriah, mengatakan maknanya orang Islam, Muslim. Asbabun nuzul atau sababun nuzul, kronologis kenapa ayat ini diturunkan, diceritakan di dalam Al-Quran, di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil, karya daripada Al-Imam Al-Baghawi yang lahir 433 Hijriah, meninggal 516 Hijriah. Jadi ceritanya ada dua orang namanya Tamim dan Adi. Ini Nasrani tapi nanti masuk Islam, menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Kenapa ayat ini diturunkan? Nah, ini kronologisnya. Jadi keduanya ini berangkat pergi ke Syam dari Madinah dengan niat untuk bisnis, dagang. Ketika keduanya berangkat, ada seorang bernama Budail atau Badil, Maula Ammar bin As, budak dari Ammar bin As. Berangkatlah mereka bertiga menuju ke negeri Syam. Sampai di negeri Syam, Budail ini meninggal, mengalami sakit, meninggal. Kebetulan lagi bawa harta bendanya. Maka sebelum meninggalnya Budail, dalam keadaan sakit parah, dia sampaikan wasiat kepada Tamim dan Adi. Wahai Tamim, wahai Adi, kalau kalian kembali pulang ke Madinah, ini saya punya barang-barang, tolong diberikan kepada kerabat saya. Maka wasiat ini disampaikan bil lisan, dengan lisan. Meninggallah Budail atau Badil ini, maka diambillah hartanya, dikuburkan dia, kemudian hartanya diambil. Ternyata ada satu wadah terbuat dari perak, mankusha bidzahab, namun ukirannya dari emas. Itu harta bendanya Budail atau Badil. Dibawalah ini karena wasiat, dibawalah benda tersebut, harta tersebut pulang ke Madinah. Ternyata di tengah jalan, belum sampai di kota Madinah, harta tersebut hilang. Maka ketika hilang, mereka bingung bagaimana ini.
harta wasiat yang disampaikan oleh Budail tadi sudah hilang, sudah kita ganti dengan yang baru. Diganti dengan yang baru tapi berbeda. Yang lama itu ada emas, mereka ganti yang agak murah. Pulang ke Madinah sampai ketemu keluarga dari Budail, disampaikan Budail sudah meninggal dunia. Ada wasiat yang disampaikan kepada kami untuk memberikan harta bendanya kepada kalian. Maka diberikan. Ternyata dilihat oleh keluarganya Budail, ini bukan punya Budail. Punya Budail itu ada dari perak, kemudian ada mankusha bidzahab, ada ukiran dari emas. Maka mereka mengatakan tidak, yang ini sudah, mengingkari. Berita ini disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah memanggil Tamim dan Adi bertemu Nabi. Kemudian Nabi bertanya, benar ini benda dari Budail? Mereka katakan benar ya Rasulullah. Ternyata mereka mengingkari, itu bukan miliknya Budail, sudah hilang. Mereka ganti yang baru. Nabi menunggu wahyu, apakah benar yang disampaikan oleh mereka berdua? Ternyata Allah turunkan ayat tersebut, syahadatu bainikum. Disebutkan bagian akhir, ithnani, dua orang, zawa adlim minkum, yang memiliki sifat adil atau yang bukan dari kalian, yaitu bukan agama Islam, karena mereka berdua Nasrani. Maka disinilah ayat mengajarkan kepada kita agar selalu memberikan wasiat, kalau boleh wasiatnya itu ada saksi. Sehingga misalnya kejadian seperti itu, ada yang mengatakan bahwa mereka bersaksi ketika membawa benda tersebut, itu saksinya palsu. Kenapa? Karena bukan benda itu. Benda yang aslinya sudah hilang. Karena ada dua saksi tersebut menguatkan pendapat orang yang meninggal tadi. Nah, wasiat yang disampaikan di dalam hadis itu ada baiknya dengan tulisan. Kalau memang tidak sempat dengan tulisan, maka dengan bil lisan, dengan lisan. Ini cara, metode yang diajarkan oleh para nabi, selalu memberikan wasiat, khususnya menjelang wafat. Karena wasiat ini kalau kita tarik secara bahasa artinya summiyatil wasiyah litisaliha bi amril mait. Dalam kitab Lisanul Arab disusun oleh Ibnu Manzur yang lahir tahun 630 Hijriah, meninggal 711 Hijriah, itu dinamakan wasiat karena berkaitan dengan masalah orang yang mau meninggal. Jadi kalau ada orang mau meninggal, disampaikan sesuatu, itu namanya wasiat. Nah, Allah Ta'ala ketika memberikan wasiat bukan berarti Allah Ta'ala mau mati. Tidak. Allah Ta'ala maha hidup. Ihya'ul qulub allati tamut bidzikri hayy alladzi la yamut. Cara menghidupkan hati yang mati dengan banyak mengingat yang maha hidup yang tidak pernah mati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yamut, tidak pernah mati. Tapi makna wasiat dari Allah adalah ini pesan penting. Karena biasanya wasiat itu isinya, kontennya adalah pesan-pesan yang sangat penting. Sehingga Allah memberikan redaksi kata wasiat. Nah, wasiat juga para nabi disebutkan dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim juga sebelum meninggal memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Biha, dengan satu wasiat. Kata biha di sini domir hiya kembali kepada kalimat aslamtu li rabbil alamin. Aku berserah diri kepada pencipta alam semesta, atau aku mengikuti agama Islam, Tuhan yang menciptakan alam semesta. Itu wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Wa Ya'qub, dan juga Nabi Ya'qub. Kemudian juga disebutkan di dalam beberapa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga Nabi bersabda, man mata ala wasiyatihi, siapa yang meninggal dunia dia sudah membuat wasiat, mata ala sabilin wa sunnatin, maka ketika meninggal dunia dia meninggal dalam keadaan di jalan kebenaran dan dalam keadaan di jalan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mata, dan juga dia meninggal dunia ala tuqa wasyahadah, dalam keadaan bertakwa dan dalam keadaan syahadah, syahid.
Kemudian Nabi katakan dia lakukan itu dengan wasiat, meninggal dalam keadaan bertakwa, dalam keadaan syahid, maka ini satu fadilah daripada wasiat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di dalam hadis Sunan Muslim, hadis Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma hakkum ri'in muslimin." Tidak pantas seorang muslim lahu syai'un yusi fihi, jika dia punya sesuatu ingin dia wasiatkan, yabitu lailatain, dia sempat tidur 2 malam tanpa memberikan wasiat. Artinya ketika ada sesuatu penting yang ingin dia sampaikan dan dia dalam keadaan sudah meninggal, mau meninggal, dalam keadaan sakit parah, maka jangan biarkan sampai 2 malam. Illa, terkecuali wa wasiyatuhu maktubatun indahu, dia sudah mencatat wasiatnya di sisinya. Ini hadis ini punya 2 makna. Makna pertama, orang yang diberikan wasiat, dia harus melaksanakan wasiat tersebut secepat mungkin, jangan sampai menunda sampai 2 malam. Makna kedua, kalau sudah dalam keadaan sakit yang parah dan sudah merasakan ini tidak lama lagi akan meninggal dunia, maka ada baiknya dia membuat wasiat tidak lebih dari 2 malam. Hadis ini diamalkan oleh sahabat bernama Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini mengatakan, "Ma marrat alayya lailatun," tidaklah lewat 1 malam, "mundu sami'tu Rasulullah sallallahu qala dzalik." Di saat saya sudah mendengar sabda Nabi, janganlah tidur lewat 2 malam kecuali sudah buat wasiat. Illa indi wasiyati, melainkan setiap malam saya buat wasiat, kata Ibnu Umar, karena tidak tahu ajal itu kapan. Nah, ini tentang wasiat. Kemudian hukum wasiat di dalam perspektif fikih ini para fuqaha membuat spesifikasi. Hukum orang yang membuat wasiat, hukumnya sunnah muakkadah, orang yang membuat wasiat. Dan hukum melaksanakan wasiat ini ada 5 hukumnya. Yang pertama, hukum wasiat hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Misal orang tua kita mau meninggal dunia, kemudian wasiatkan kepada kita, "Wahai anakku, saya wasiatkan kepadamu, jangan lupa sholat 5 waktu. Kemudian ini uang yang punya saya simpan, tolong diberikan kepada fulan bin fulan." Maka ketika meninggal dunia, wasiat ini wajib, harus dilaksanakan. Ini namanya wasiat yang hukumnya wajib. Ada wasiat hukumnya haram. Jadi wasiat yang disampaikan kita tidak harus melaksanakan, bahkan haram kalau kita laksanakan. Misal ada yang meninggal dunia, keluarga kita, sebelum meninggal dunia dia wasiatkan kepada kita, "Wahai nak, nanti kalau saya sudah meninggal, tolong ya lanjutkan itu minum-minum khamar. Ini dulu ya, saya ngumpul-ngumpul sering minum khamar sama kawan-kawan saya meninggal, engkau lanjutkan itu." Nah, ini wasiat yang haram, tidak harus dilaksanakan, bahkan haram dilaksanakan. Atau wasiat misalnya, "Wahai anak, ini keluarga tetangga kita dari dulu ya, bapak tidak senang dengan dia, maka bapak minta kalau bapak sudah meninggal dunia jangan pernah engkau silaturahmi dengan mereka." Itu juga wasiat haram karena isinya tidak baik. Jadi wasiat-wasiat yang sifatnya haram, sifatnya tidak baik dalam syariat Islam, wasiat tersebut justru haram kita laksanakan. Jadi tidak semua wasiat harus dilaksanakan. Ada wasiat juga, ini menjadi pembahasan panjang di kalangan para fuqaha, tentang mendonorkan organ tubuh. Misalnya ada keluarganya yang sakit, dia sebelum meninggal, "Saya wasiatkan ini mata saya nanti didonorkan kepada fulan bin fulan." Didonorkan kepada, tapi di saat saya sudah meninggal. Ini wasiat. Nah, wasiat seperti ini terjadi khilaf di kalangan para fuqaha. Ada yang melarang mutlak, haram, tidak bisa.
anggota tubuh ini tidak bisa didonorkan secara mutlak. Ada yang berpendapat demikian. Namun ada juga yang membolehkan. Ada beberapa ulama yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Muqayyad, ada syarat-syarat. Seperti seorang ulama namanya Dr. Yusuf Qaradawi, punya kitab judulnya Al-Fatawi Al-Mu'asarah, fatwa kontemporer, fatwa kekinian. Karena kasus ini tidak pernah ada di zaman dulu. Ini termasuk kasus baru, sehingga Imam Syafi'i tidak membahas tentang masalah tersebut, donor organ tubuh. Nah, Syekh Yusuf Qaradawi dalam kitab Al-Fatawi Al-Mu'asarah berpendapat hukumnya boleh. Jadi diperbolehkan mendonorkan organ tubuh. Bahkan beliau katakan termasuk sedekah paling terbesar. Sedekah yang paling terbesar itu mendonorkan organ tubuh. Kenapa? Karena harganya lebih mahal dari harta. Tapi beliau memberikan syarat. Yang pertama, ketika mendonorkan, ini baik dalam keadaan hidup atau meninggal. Hidup juga boleh dia donorkan. Di saat meninggal juga dia wasiatkan juga boleh. Menurut Syekh Yusuf Qaradawi, dengan syarat yang pertama, tidak diperjualbelikan. Bukan niat dagang. Ketika dia masih hidup misalnya, dia katakan, ini saya punya mata, boleh kau donor, tapi harganya sekian. Ini saya punya ginjal, boleh kau donor dengan harga sekian. Itu tidak boleh. Itu kesepakatan ulama, organ tubuh tidak boleh diperjualbelikan, tapi untuk sedekah. Nah, kemudian syarat kedua, beliau katakan harus organ tubuh yang ibaratnya ada dua. Jika diambil tidak membahayakan dirinya. Misalnya ginjal. Ginjal ini kan ada dua. Tapi kalau yang membahayakan dirinya, jantung, diambil langsung mati. Paru-paru, maka ini tidak diperbolehkan jika memunculkan mudarat, karena berlandaskan hadis Nabi Muhammad SAW, la darara wa la dirar. Nabi katakan, la tadurru nafsak wa la tadurru ghairak. Ma'nahu, makna dari hadis tersebut, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi syarat berikutnya, kalau mau mendonorkan, yang pertama tadi tidak diperjualbelikan. Yang kedua, organ tubuh yang tidak membahayakan dirinya jika diambil. Atau sebaliknya, yang bersangkutan ketika dapat organ tubuh tersebut belum ada jaminan bahwa dia selamat, masih dugaan. Harus yakin dokter, oh ini kalau diambil, dipakai, operasi, sehat. Kemudian yang ketiga, harus ada ridho dari, kalau dia seorang laki-laki punya istri, istrinya, keluarganya yang menerima warisan, itu harus ridho. Tapi kalau ada yang menolak, orang tuanya tidak mau, tidak boleh. Kemudian yang keempat dikatakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, yaitu orang yang didonorkan. Jadi orang ini sakit, memang sudah kritis sekali. Ibaratnya sakitnya ini saking parahnya butuh organ tubuh. Tapi kalau masih ada cara lain dia bisa sembuh, maka mendonorkan organ tubuh itu hukumnya haram. Nah, ini rincian yang disebutkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Kemudian para ulama lainnya, Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' beliau yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, beliau membahas kiasan daripada masalah tersebut. Karena di zaman Imam Nawawi belum ada tuh ya donor-donor organ tubuh, karena medisnya belum berkembang seperti sekarang. Tapi dikiaskan satu kasus. Ini kasus ini disebutkan dalam kitab Al-Majmu', juga dalam kitab Al-Muhadzab. Kalau kita dalam keadaan darurat, misalnya di tengah lautan lepas, makanan habis, hanya ada 2 orang, dia sudah mau mati, sahabatnya, kawannya sudah mati, sudah mati, makanan tidak ada, dia kalau tidak makan bisa mati. Maka para ulama, khususnya Imam Nawawi dan ulama
Abu Ishaq Syairazi dalam kitab beliau mengatakan boleh dia makan bangkai manusia pada waktu itu, karena nilai kehidupannya lebih mahal daripada organ tubuh orang mati. Dia punya nyawa itu lebih mahal, tapi makannya sekedarnya saja untuk bertahan hidup. Kasus yang sama dengan daging babi. Dalam Al-Quran dikatakan boleh dalam keadaan kelaparan, tidak ada makanan, tapi Allah nyatakan bigairi bagin, sebutkan dalam tafsir bigairi bagin, boleh makan tapi bukan sampai kekenyangan, hanya bertahan hidup. Maka dari kasus ini para ulama mengatakan berarti menyumbangkan organ tubuh kepada orang yang membutuhkan itu boleh, baik hidup ataupun mati. Kemudian dalam kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Dr. Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan syarat bisa mendonorkan organ tubuh kepada orang yang sangat membutuhkan untuk keberlangsungan hidup orang tersebut, itu kan tadi tidak boleh dijual belikan, harus diberikan secara sukarela, sedekah. Namun kalau keluarga dari orang yang membutuhkan donor tersebut memberikan kepada orang yang menyumbangkan dia punya organ tubuh sebagai bentuk hibah, hadiah, bukan jual beli, maka itu boleh diterima. Tapi kalau niatnya jual beli haram. Tapi sebagai balas budi hadiah, hukumnya boleh. Itu pernyataan para fuqaha tentang masalah wasiat yang berkaitan tentang mewasiatkan organ tubuhnya ketika meninggal dunia. Kemudian di sini kitab-kitab yang menjelaskan tentang wasiat-wasiat Nabi kita Muhammad SAW sebelum meninggal dunia, beliau sudah memberikan 55 wasiat. Jadi Nabi punya wasiat kepada umat Islam khususnya, itu ada 55. Di antaranya yang sangat populer diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya yang lahir tahun 164 Hijriah, meninggal 241 Hijriah. Nabi punya wasiat yang sering Nabi sampaikan adalah istausu bin nisa'i khaira. Saya wasiatkan kepada kalian wahai sahabatku, wahai umatku, selalu memberikan wasiat kepada wanita-wanita kalian dengan wasiat yang baik. Ini wasiat dari Nabi kita Muhammad SAW. Wasiat lainnya, Nabi mengutip ayat Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu wasiat juga dari Nabi SAW, mengutip ayat Al-Quran. Wahai umatku, jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Dan ada ulama menyusun kitab khusus tentang wasiat Nabi, judulnya adalah Khamsun wa Khamsuna wasiyatan min wasaya Rasulillah SAW. 55 wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disusun oleh Darul Qasim namanya. Ya, Darul Qasim. Ya, ulama-ulama dulu punya kitab tentang wasiat. Ibnu Arabi punya kitab wasiat judulnya Wasaya Ibnu Arabi. Kemudian Abul Haris Al-Muhasib, Al-Harith Al-Muhasibi, murid Imam Syafi'i, juga punya kitab judulnya Al-Wasaya. Juga ada seorang ulama namanya Al-Khuzai, punya kitab namanya Wasayal Muluk, wasiat-wasiat para raja. Juga ada ulama namanya Muhammad Abdul Ati, punya kitab tentang wasiat Nabi Muhammad berjudul Al-Wasaya Mimbariyah. Kemudian banyak di kalangan para ulama punya kitab dengan judul wasiat-wasiat, khususnya wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita baca riwayat wasiatnya Nabi Nuh kepada anaknya. Di sini disebutkan wasiat Nabi Nuh. Nabi SAW katakan, inna nabiyallah Nuh alaihi salam lamma hadarathul wafat qala li ibnihi, sesungguhnya Nabi Allah Nuh alaihissalam menjelang wafatnya, beliau berkata kepada anaknya, memberikan wasiat kepada anaknya, inni qas alaik alwasiyah, wahai anakku, aku ingin menyampaikan kepadamu wasiat, kata Nabi Nuh menjelang wafat.
amuruka bitsnatain wa anhaka anitsnatain. Aku perintahkan dua hal dan aku larang dua hal. Ini isi dari wasiat Nabi Nuh. Yang pertama, amuruka bila ilaha illallah. Aku perintahkan engkau senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Ini wasiat seluruh para nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, afdalu qultu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Sebaik-baiknya ucapan yang pernah saya ucapkan dan nabi-nabi sebelum saya, yaitu la ilaha illallah. Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa, ya Rabbi allimni du'aan ad'u bihi. Ya Allah, ajarkan kepadaku satu doa yang nanti aku gunakan berdoa dengan doa tersebut. Fa'auhallahu subhanahu wa ta'ala ila Musa. Kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Musa, Qul la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah. Nabi Musa berkata, ya Rabb, kullu ibadika yad'una biha. Wahai Allah, seluruh hamba-hambamu berdoa membaca dengan la ilaha illallah. Kemudian Allah Ta'ala menjawab, wahai Musa, law wudi'at la ilaha illallah fi kiffah wa wudi'at samawat wal ard fi kiffah la rajahat kalimatu la ilaha illallah. Wahai Nabi Musa, seandainya kalimat la ilaha illallah ditimbang di satu timbangan, kemudian timbangan yang lainnya ada langit dan bumi, maka sungguh kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada 7 lapis langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat disebutkan oleh para asfiya. Kalau seorang ahli maksiat tapi dia muslim dan pernah mengucapkan la ilaha illallah, seandainya dibukakan dalam hatinya kalimat la ilaha illallah, maka akan bercahaya lebih terang dari matahari, sehingga orang mengira itu Tuhan. Itu la ilaha illallah yang ada di dalam hati orang fasik, orang yang melakukan dosa. Tapi Islam bisa terang cahayanya melebihi terangnya matahari. Bagaimana kalau kalimat itu berada dalam hati orang yang taat, orang yang taqwa? Sehingga ini wasiat yang disampaikan oleh Nabi Nuh, wahai anakku, baca la ilaha illallah. Fa inna samawati sab'a wal ardina sab'a law wudi'at fi kaffah wa wudi'at la ilaha illallah fi kaffah rajahat bihinna. Seandainya ditimbang la ilaha illallah, ditimbang dengan 7 lapis langit dan bumi, maka sungguh timbangan la ilaha illallah lebih berat, kata Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian beliau katakan juga, walau anna samawati sab'a wal ardina sab'a kunna halakah mubhamah fadammathunna la ilaha illallah. Dan seandainya langit dan bumi menyatu kemudian ditimbang dengan timbangan, maka tetap la ilaha illallah lebih berat timbangannya dibanding langit dan bumi. Wa subhanallah wa bihamdihi fa inna biha silatu kulli syai' wa biha yurzaqul khalqu. Kemudian wasiat yang kedua, bacalah subhanallah wa bihamdihi. Kata Nabi kita Muhammad SAW, subhanallah tamla'ul mizan. Membaca subhanallah, kemudian subhanallah ini diterima oleh Allah, maka pahalanya bisa memenuhi langit dan bisa memenuhi dan memberatkan timbangan amal. Ada seorang wali namanya Syekh Umar Mihdar. Syekh Umar Mihdar namanya. Disebutkan dalam kitab Syarh Ainiyah. Beliau katakan, seandainya saya tahu, lau alimtu tasbihatan wahidah, saya punya zikir tasbih subhanallah satu saja, kalau saya tahu diterima oleh Allah, maka saya akan berikan makan 1 kota tarif. Manusianya, hewan-hewannya saya kasih makan, kalau saya tahu satu tasbih itu diterima oleh Allah. Nah, beda dengan salawat. Kalau salawat itu pasti diterima, tapi kalau zikir yang khusyuk, yang zikirnya khusyuk baru Allah terima. Tapi kalau salawat yang tidak khusyuk, yang khusyuk tetap Allah terima. Itu bedanya amalan salawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan zikir. Namun kalau zikir satu diterima,
Itu kata Nabi kita Muhammad SAW, tamla'ul mizan, sudah cukup memenuhi timbangan amal kebaikan. Sehingga dikatakan dalam hadis yang lain, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani ilal mizani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahmani, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Dua kalimat, dua kata yang mudah diucapkan oleh lisan, namun memberatkan timbangan amal di hari kiamat. Dan dua kalimat tersebut dicintai oleh Allah Sang Maha Penyayang, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Zikir lainnya namanya al-baqiyatus sholihah. Kata subhanallah ada di zikir tersebut, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Al-Imam Al-Ghazali yang lahir 450 Hijriah, meninggal 505 Hijriah, dalam kitabnya Bidayatul Hidayah mengatakan, kita kalau masuk masjid, Nabi SAW kan melarang duduk sholat dulu. Kata Nabi, fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Nabi bersabda, apabila seorang di antara kalian masuk masjid, idza dakhala ahadukum masjidan, fala yajlis, jangan duduk, salat dulu 2 rakaat. Namanya salat apa? Salat tahiyatul masjid. Kalau kita sudah duduk, sunnah salat tahiyatul masjid hilang. Jadi yang membatalkan salat sunnah tahiyatul masjid adalah duduk. Kita masuk posisi berdiri, tidak duduk, habis azan kita sholat, dapat tahiyatul masjid, niat sholat sunat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita duduk, sholat sunat tahiyatul masjid hilang kesunahannya, karena batal dengan duduk. Karena Nabi katakan apa? Fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'atain, hingga kalian sholat 2 rakaat. Namun kalau ada yang lupa, atau mungkin waktunya mepet, misalnya sudah masuk khotib, sudah khutbah. Kalau masih awal-awal khutbah masih bisa itu 2 rakaat, karena ada hadisnya. Tapi kalau kita datang sudah terlambat, sudah di tengah-tengah khutbah baru datang, maka tidak perlu lagi sholat sunnah tahiyatul masjid. Tapi kita duduk, kemudian kita mendengarkan khotib sambil kita membaca di awal duduk kita, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, maka itu sudah mengganti sholat sunnah tahiyatul masjid. Sama halnya di luar Jumat juga demikian. Masuk terlanjur duduk, biasa sholat tahiyatul masjid, tapi karena sudah duduk maka kesunahannya hilang. Kita gantinya dengan apa? Dengan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi ini luar biasa kalimat-kalimat suci la ilaha illallah dan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Sehingga ada namanya hadis mata rantai emas. Hadis namanya musalsalatun zahabiyah, hadis mata rantai emas. Al-Imam Ali Ridha waktu datang di kota Naisabur, ada 2 ulama hadis, yang satu bernama Abu Zur'a sama Muhammad At-Tusi. Disambut 200.000 orang. Kemudian sebelum Al-Imam Ali Ridha datang, mereka sudah membawa lembaran kertas dengan tinta. Disampaikan, wahai Imam Ali Ridha, tolong sampaikan hadis yang kau dapat dari ayahmu, dan bersambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Maka disampaikan oleh Imam Ali Ridha, ini hadis saya dapat dari ayah saya, Musa Al-Kadzim. Musa Al-Kadzim dapat dari ayahnya, yaitu Al-Imam Ja'far Shadiq, dapat dari ayahnya Muhammad Al-Baqir, dapat dari ayahnya yaitu Ali Zainal Abidin, dapat dari ayahnya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain dapat dari ayahnya Imam Ali bin Abi Thalib, dapat dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dapat dari malaikat Jibril, Jibril dapat dari malaikat Mikail, Mikail dapat dari Israfil, Israfil dapat dari Allah. Allah berfirman, kalimatul la ilallah hisni, faman qalaha dakhala hisni, wa man dakhala hisni amina min adzabi. Kalimat la ilallah adalah benteng pelindung. Siapa yang membacanya, dia sudah masuk di benteng pelindung Allah, dan dia aman dari azabku. Itu dikatakan oleh pengarang kitab hadis tersebut,
itu menyebutkan lau quri'a hadzal isnad ala majnun la afaqa min jununihi. Bukan isi hadisnya, orang-orang yang meriwayatkan hadis tersebut kalau dibacakan di hadapan orang gila waras. Karena nama-nama periwayat yang ada tadi ahlul bait Nabi, kemudian para aulia, para wali. Maka ucapan ini didengar oleh seseorang yang hadir. Dia pulang ke rumah, dia ambil lembaran kertas tersebut, ada saudaranya gila, dia dudukkan, kemudian dia baca hadis tersebut mulai dari sanadnya. Yang gila tadi jadi waras, sembuh gilanya, tapi bacanya dengan yakin. Gubernur yang hadir ketika hadis itu disampaikan, ditulis oleh Al-Imam Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ini salah satu murid daripada Imam Bukhari dan Al-Imam Muhammad At-Tusi. Gubernur memberikan wasiat kepada keluarganya, kalau saya meninggal dunia, tolong kuburkan saya dengan lembaran kertas hadis tersebut. Maka ini sang gubernur meninggal dunia, wasiat tersebut dilaksanakan, dikuburkanlah itu bersama kertas yang berisikan hadis Nabi Muhammad SAW. Masuk ke dalam kuburan, para ulama yang ada di Naisabur serentak mimpi. Mereka bermimpi itu gubernur dosanya diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Ditanya, wahai gubernur, amalan apa yang kau lakukan? Dia katakan, karena berkat hadis yang dikuburkan bersamaku. Hadis kalimat tadi, la ilaha illallah. Nah, ini dua wasiat dari Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Nabi Nuh juga melanjutkan dua larangan dari wasiat Nabi Nuh adalah anisyirki wal kibri, dilarang syirik dan kibri, sombong. Kemudian ada yang bertanya, ya Rasulullah, kalau syirik kami tahu, tapi makna sombong ini apakah? Kami punya sendal bagus, tali sendalnya bagus, apakah itu sombong? Kata Nabi, bukan. Apakah di antara kami punya pakaian bagus, pakaian yang indah, apakah itu termasuk sombong? Kata Nabi, bukan. Apakah kami punya banyak kawan dan duduk bersama kami, apakah itu namanya sombong? Nabi katakan, bukan. Kemudian Nabi katakan, sombong itu dua sifat. Yang pertama, safahul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi ciri orang sombong juga disampaikan kebenaran, dia menolak kebenaran tersebut. Itu kata Nabi Muhammad adalah kesombongan. Wa ghamtun nas, menganggap remeh orang lain. Di pandangan matanya itu maksiat mata, salah satunya bukan hanya melihat sesuatu yang haram, melihat aurat, itu dosa maksiat mata. Tapi ada juga dosa maksiat mata memandang remeh orang lain, itu dosa maksiat mata. Ihtikarun nas, namanya ihtikarun nas, meremehkan orang lain ketika dia melihat. Jadi dia melihat dengan pandangan meremehkan, itu sudah masuk maksiat mata. Nah, ini wasiat Nabi Nuh alaihissalam. Nah, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan tentang Nabi Nuh yang sudah sampai akhir ini. Setelahnya kita akan bahas tentang kisah Nabi Hud alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqa ma'asuma wa la tajal minna wa la minna syaqi wa mahruma. Allahumma nazzih qulubana an ta'alluqi man dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.